industri manufaktur, garment, dan distribusi FMCG. Jadi di bagian produksi pernah, di bagian distribusi juga pernah, di bagian adminnya. Kemudian pengalaman adminnya sebagai payroll, produksi, penjualan, dan piutang. Fokusnya di sistem kerja rapi dan efisiensi digital. Kemudian pengalamannya sebagai salah satu administrator di mJava, dan sekarang saya sedang menghandle 2 klien Indonesia untuk administrative support. Teman-teman bisa connect dengan saya nih ya, link media sosial saya ya, barangkali bisa saling berkolaborasi nanti ya. Lanjut, kita mulai aja materinya. Google Workspace, kolaborasi dan produktivitas digital. Suara saya jelas ya teman-teman? Jelas, Kak. Oke. Apa sih itu Google Workspace? Google Workspace adalah platform produktivitas dan kolaborasi yang berbasis cloud dari Google yang mengintegrasikan aplikasi populer seperti Gmail, Docs, Drive, Calendar, Meet, dan aplikasi support Google lainnya dalam satu akun bisnis profesional. Nah, layanan ini dirancang untuk meningkatkan kerjasama tim secara real-time, keamanan data, dan efisiensi operasional perusahaan atau organisasi. Siapa di sini yang baru kenal sama Google Workspace? Boleh ketik angka 1 di komen. Untuk kelas basic ini, Google Workspace-nya nanti benar-benar untuk pemula ya. Jadi misalnya teman-teman ada yang sudah familiar, sudah ahli, barangkali ada insight baru, bisa nanti disampaikan. Nah, berbasis cloud, apa sih yang dinamakan berbasis cloud? Maksudnya cloud itu penyimpanan digital, artinya kita nggak perlu untuk beli drive, beli flash disk kayak zaman dulu itu ya, memori fisik, ponsel itu nggak perlu. Jadi semuanya disimpan di internet. Jadi kalau kita misalnya mau buka Google Workspace, pokoknya ada internet, itu sudah bisa. Kemudian secara real time, kerjasama tim secara real time. Artinya apa? Seketika itu juga ketika kita melakukan perubahan data dalam Google Workspace, itu akan bisa dilihat juga oleh teman yang lain satu tim kita. Jadi nggak perlu nunggu lagi, harus ngunduh dulu, terus dikirim, terus dibuka lagi. Sudah nggak perlu seperti itu lagi. Nah, Google Workspace itu ada banyak ya teman-teman. Tapi untuk pemula, kita hanya yang wajib diketahui itu ada ini ya, ada beberapa aja. Yang cukup untuk sebagai dasar kita memulai Google Workspace. Yang pertama yaitu Google Mail atau Gmail. Gmail itu untuk komunikasi dan surat elektronik. Yang kedua Google Drive untuk tempat penyimpanan file. Yang ketiga Google Docs untuk membuat dokumen atau laporan. Kemudian Google Sheet untuk membuat tabel, diagram, dan analisis data. Kemudian Google Form untuk formulir, survei, dan absensi. Google Calendar untuk track jadwal dan deadline. Google Meet untuk komunikasi dan rapat online. Untuk pemula, yang wajib diketahui ini dulu cukup, karena Google Workspace itu layanannya banyak sekali, tapi untuk pemula cukup ini dulu sebagai basic. Nah, kenapa sih menggunakan Google Workspace? Yang seperti saya jelaskan di depan tadi ya,
yang tadi pakai cloud itu penyimpanannya di internet, jadi nggak perlu repot lagi. Yang pertama, hemat waktu. Karena penyimpanannya tadi di cloud, jadi kan nggak perlu untuk unduh, nggak perlu untuk nyariin flash disk dulu, hard disk dulu, disket apalagi. Siapa sini yang zaman nih pakai disket? Ketahuan umurnya ya. Kemudian yang kedua, tidak perlu install software. Jadi Google Workspace itu bisa dibuka cukup via web aja. Jadi pakai Google Chrome itu sudah bisa menjangkau semua layanan Google Workspace. Nggak perlu install software. Kemudian file otomatis tersimpan. Kalau dulu misalnya kita lagi ngerjain, tiba-tiba mati lampu, aduh belum di save nih, nah gitu kan. Nah, kalau kita pakai Google Workspace itu nggak perlu khawatir seperti itu lagi, karena file pekerjaan kita yang kita kerjakan itu akan otomatis tersimpan. Misal pun mati lampu, ketika kita buka lagi nanti, itu sudah terakhir yang kita lakukan perubahan. Kemudian bisa kerja tim bersama. Nah, karena penyimpanannya di cloud itu tadi, jadi kita bisa untuk mengatur berbagi file dengan orang lain. Jadi satu drive itu bisa kita kasih akses ke satu tim. Dan ini sangat membantu sekali untuk kerja tim. Semua orang di tim bisa mengerjakan, bisa melihat, bisa memantau. Nah, ini ya yang terakhir, bisa kontrol real time. Kapan saja kita mau cek kerjaan bisa. Terus kalau ada perubahan, jadi kan itu otomatis tersimpan ya. Jadi akan selalu update. Sangat membantu sekali, apalagi untuk pemilik bisnis. Kapan saja, di mana saja bisa buka. Pakai gadget, HP atau laptop atau tab, bisa semua. Nah, ini yang untuk pemula perkenalan kita Google Docs. Untuk di kelas batch 8 ini ya, batch 8 ini kan kita pakai tema, mengangkat tema wedding ya, wedding organizer. Untuk Google Doc ini nanti sudah disesuaikan dengan tema wedding organizer, yaitu membuat surat perjanjian kerjasama. Apa sih Google Doc itu? Google Doc adalah layanan pengolah kata berbasis cloud gratis ya teman-teman, dari Google yang memungkinkan pengguna membuat, mengedit, dan berbagi dokumen secara online dan real time. Dokumen tersimpan otomatis di Google Drive, mendukung kolaborasi tim dan dapat diakses melalui browser atau aplikasi. Kegunaan Google Doc antara lain membuat laporan atau skrip, membuat proposal, mencatat notulen rapat, dan lain-lain. Banyak sekali ya penggunaannya. Kita buka contohnya. Nah, ini penampakannya Google Doc ya. Surat perjanjian kerjasama untuk wedding organizer. Di tema kita batch 8 kali ini, temanya wedding organizer, namanya Amora Wedding. Surat perjanjian kerjasamanya seperti ini. Contoh ini ya. Nanti teman-teman bisa coba sendiri di rumah untuk membuat surat perjanjian kerjasama seperti ini. Nanti saya share tutorialnya juga. Tutorialnya bisa dipencet di sini.
Nanti bisa teman-teman lihat sendiri ya untuk belajar di rumah bagaimana membuat dokumen atau surat-surat dengan Google Docs. Ini pakai HP ya, jadi gadget yang insya Allah semua orang sudah punya HP dan bisa membuka Chrome, jadi bisa membuat bisa pakai Google Docs. Lanjut Google Sheet. Google Sheet, apa itu Google Sheet? Google Sheet adalah aplikasi pengolah data berbasis cloud gratis dari Google yang memungkinkan pengguna membuat, mengedit, dan menganalisis data dalam tabel, baris, dan kolom secara online dan real time. Sebagai bagian dari Google Workspace, Sheet mendukung kolaborasi tim, penyimpanan otomatis, dan akses dari berbagai perangkat. Jadi kalau zaman dulu Google Sheet itu bisa dibandingkan sama Excel ya. Kalau dulu pakai Excel, sekarang Google Sheet. Rumus-rumusnya pun hampir sama ya teman-teman di Google Sheet itu. Kegunaannya apa Google Sheet? Membuat laporan, membuat rencana anggaran, membuat laba rugi, mengolah database, membuat to-do list, dan sebagainya. Untuk di tema wedding kali ini, saya sudah membuat contoh sheet membuat rancangan anggaran belanja untuk wedding organizer. Nah, seperti ini. Nanti filenya bisa teman-teman akses juga. Akan saya share di Telegram. Ini contoh aja ya teman-teman. Bisa dipraktekkan di rumah, nanti juga ada tutorialnya. Lanjut Google Forms. Nah, Google Form apa itu Google Forms? Google Form adalah layanan berbasis awan atau cloud dari Google yang digunakan untuk membuat formulir daring, survei, kuesioner, dan kuis secara gratis dan mudah. Alat ini memungkinkan pengguna mengumpulkan data secara real time, membagikannya melalui tautan dan email, serta menganalisis hasilnya otomatis melalui Google Spreadsheet. Kalau dulu membuat survei, kuesioner, kuis, itu kan pakai selebaran dibagiin gitu ya, harus pakai di kertas, diisi dulu, habis itu dikumpulin, didata secara manual. Nah, sekarang dengan Google Forms, layanan yang gratis ini dari Google, kita bisa membuat formulir, survei, kuesioner, dan kuis itu secara digital, dan hasilnya nanti bisa diakses dengan cepat, jadi langsung terintegrasi dengan Google Sheet. Nggak perlu mengumpulkan data secara manual. Nah, kegunaan Google Forms antara lain membuat survei, formulir, pendaftaran acara, kuis, dan ujian online, dan sebagainya. Di tema batch 8 kali ini, wedding organizer, Google Forms-nya, contohnya adalah untuk membuat pendaftaran di wedding organizer. Nah, seperti ini contoh Google Form. Jadi si partisipan atau calon responden kita itu nggak usah nulis lagi di kertas atau segala macam, cukup mengisi form ini secara digital, dan kita juga mudah untuk mendapatkan jawabannya. Nanti sudah terintegrasi dengan Google Sheet. Nanti teman-teman bisa praktek di rumah ya untuk membuat Google Form. Tutorialnya juga akan saya share di grup.
Nah, bisa dilihat di sini tutorialnya. Assalamualaikum, saya Ari, virtual assistant. Selesai. Setelah itu di-upload, nanti otomatis file profil kita akan mengikuti gambar yang kita upload. Nah, seperti itu. Google Doc, Google Sheet, Google Forms, tadi kan semuanya bisa diakses cuman dari HP aja. Jadi cukup memudahkan sekali ya untuk kita, apalagi orang yang mobile, nggak bisa duduk pegang laptop dalam waktu yang lama, cukup bisa dibuka dari HP aja. Tipsnya adalah supaya agar pekerjaan kita tipsnya agar lebih produktif, maksudnya dalam menggunakan Google Workspace. Yang pertama, penamaan file harus konsisten. Misal, file surat menyurat dikumpulkan jadi satu, di drive judulnya surat menyurat, diurutkan sesuai tanggal. Supaya apa? Supaya nanti kita nyarinya tuh gampang. Yang kedua, gunakan struktur folder rapi. Yang ketiga, gunakan template. Jadi di Google Workspace, di Docs, di Sheet, di Forms itu, Forms tidak ada ya, Docs sama Sheet ada yang namanya template. Nah, template itu nggak apa-apa dipakai. Emang tujuannya template itu untuk memudahkan kita, mempercepat pekerjaan kita. Nggak dosa kok kalau pakai template ya teman-teman. Kemudian gunakan link drive untuk kirim atau share file. Jangan kirim file manual. Jadi nggak usah diunduh dulu filenya, kemudian dikirim via email, atau diunduh dulu filenya, dimasukin flash disk, dikasih ke temen, terus dimasukin komputer lagi. Udah nggak perlu seperti itu lagi ya teman-teman. Cukup share linknya aja. Nah, nanti kita dan tim kita bisa mengedit atau bekerja dalam satu file itu. Selanjutnya, gunakan komentar bukan chat panjang. Ketika kita kerja tim, ada yang kurang pas atau kurang benar di kerjaan, cukup di komen aja. Jadi nggak perlu untuk chat panjang-panjang. Oh, ini loh di tabel A misalnya. Di tabel A ini harusnya seperti ini isinya A, B, C, D, E. Nggak perlu chat panjang seperti itu. Cukup di komen aja di bagian yang perlu dibenahi. Nah, untuk presentasi sekian ya teman-teman. Selamat belajar, semangat.